Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bertopeng. Salam petani singkong Lampung Tengah. Salam petani singkong Lampung. Salam petani singkong seluruh Indonesia. Dan salam satu hobi petani singkong. Bukan maksud mengguri lur. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Review singkong sekoci umur 5 bulan lebih atau 165 hari setelah tanam. Sistem rapat, buah bisa tempuk lur, kanan kiri, dan bisa panjang dan bisa besar. Apa mungkin? Mungkin lur. Syaratnya yaitu cara penanaman yang tepat, pemilihan bibit yang tepat, dan pemupukan waktu dan caranya juga tepat. Perawatannya juga harus tepat. Untuk areal harus bersih. Kalau ada rumputnya segera disemprot lur. Juga cara dan waktu untuk pengurangan pohon singkong harus tepat lur ya. Kalau sistem rapat, pohon harus disisakan menjadi satu batang. Itu untuk cara dan waktunya juga harus tepat lur, untuk menghasilkan buah yang maksimal. Oke, kita simak video berikut ini beserta penjelasannya. Oke lur, sistem tanam singkong rapat. Jaraknya sangat rapat lagi ini, 65 cm dikali 45 ini contoh. Ini jarak antara tanaman ini 1 2 cuman 2 kilan aja. 1 kilan saya 22 cm kali 2 44. Ini yang sebelah 1 2. Kelihatan kan lur? Untuk buah bisa tempuk ya, kanan kiri. Tetap berbuah, tetap bagus. Yang penting dirawat, dipupuk dengan tepat. Untuk rumput jangan sampai tumbuh, kita semprot. Ini contoh sistem tanam rapat, buah sampai tempuk gini lur. Nih kita terobos ini tempuk sini nih. Tetap bisa besar, tetap bisa panjang, asal dipupuk dengan tepat dan waktunya juga tepat ya lur ya. Sistem tanam rapat cocok untuk yang punya lahan enggak begitu banyak lebar ya, dan cocok untuk yang mempunyai kebutuhan cepat dalam artian umur 7 bulan ke bawah. Ini masih umur 5 bulan lur. Rencana cabut umur 7 bulan. Buahnya segini. Jaraknya juga sudah saya ukur. Untuk larian kurang lebih ini 65 cm kesininya. 1 2 3 lebih 3 jari, 66 70. Yang sini coba 1 2. Sini nggak ada 65 ya, paling 58. Sini 70, nggak merata. Yang penting diperkirakan ya 65 cm untuk jarak sini ke sini larian. Dan untuk memanjangnya itu 45 cm. Buah juga masih bagus lur. Sebagai tambahan lur, untuk berbagi ilmu dalam bertani, marilah kita rubah pola pikir untuk berpikir cerdas dalam bertani. Berpikir cerdas dalam menyaring informasi yang berasal dari beberapa media lur. Misalnya sistem bertanam singkong yang tepat. Jangan sekali-kali kita fokus atau tergiur dengan banyaknya buah, atau panjangnya buah, atau besarnya buah, atau beratnya buah per batang atau per rumpun.
marilah kita fokus dengan hasil ton ase pada suatu lahan dan dikalkulasi dengan umurnya lur ya, serta hitungannya masuk akal atau enggak. Sebagai contoh lur, kita dapat informasi dari media panen singkong super, buah banyak, besar dan panjang, disertai video yang ada, mungkin video contoh buahnya, yang satu rumpunya ada 5 kilo. Sahabat tani bertopeng, kita harus cerdas. Jangan sekali-kali kita fokus terhadap buahnya, tetapi marilah kita hitung hasil per hektarnya, dikalkulasi dengan umur, itu masuk atau enggak dengan kita gitu. Sebagai contoh, tadi ada yang per rumpun 5 kilo umur 1 tahun. Terus kita lihat sistem tanamnya dulu. Katanya dengan jarak 120 kali 100 cm. Mari kita hitung berapa hasil per hektarnya. Pertama, ditimbang 5 kilo itu biasanya ditimbang yang paling bagus buahnya di areal tersebut. Terus ditimbang itu masih sama batangnya. Sebagai contoh, nggak apa-apalah 5 kilo walaupun terbagus di situ. Kita hitung buahnya saja, atau setelah dicecek mungkin ada 4 kilo, dipotong batangnya atas itu lur. Jadi mungkin bersih buahnya 4 kilo. Kedua, kita hitung batangnya. 1 hektar 100 kali 100 meter. Berarti 100 meter kalau jaraknya 120 berarti ada 80 larian. Terus ke depannya jaraknya 1 meter, berarti dalam 100 meter ada 100. Berarti dalam 1 hektar itu ada 80 dikali 100 sama dengan 8.000 batang. Setiap batang ada 4 kilo. 4 kilo dikali 8.000 sama dengan 32 ton per hektar, atau 8 ton seperempat hektarnya umur setahun. Nah, kita tahu berarti hasilnya seperempat hektar dalam umur setahun cuma 8 ton. Kalau cara lama kita tembus, ya nggak perlu sampean ngikut-ngikut cara baru tersebut, gitu loh maksud saya. Atau contoh kedua, katanya 1 hektar tembus 100 ton umur setahun, per batang tembus 20 kilo. Kita kalkulasi dulu masuk nggak itu. Katanya jarak tanam 2 meter kali 2 meter. Berarti 1 hektar itu 100 kali 100 berarti kan kalau 2 meter ada 50 kali 50. Berarti jumlah batang dalam sehektar itu cuma ada 2.500. Yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang 20 kilo itu biasanya itu sama batangnya, biasanya sama batangnya. Kalau bersih buahnya mungkin sekitar 16 kilo. Kalau semakin besar buah, batang juga besar. Nah, 16 kilo dikali jumlah batang sehektar tersebut yaitu 2.500 sama dengan 40 ton per hektar. Jadi seperempat hektarnya ada 10 ton umur setahun. Berarti yang ngomong katanya tembus 100 ton itu enggak masuk ya lur ya, menurut saya. Jadi silakan kalian lebih cerdas, lebih teliti dalam menerima informasi dari media, sehingga sebelum kita mengikut atau mengikuti sistem caranya, kita lihat dulu hasilnya. Kira-kira masuk enggak dengan biasa seperti kita. Kalau cara lama kita masih tembus, enggak perlu memakai cara baru. Itu lur maksud saya, untuk bisa berpikir cerdas sehingga kita tidak tergiur dari bagusnya buah atau banyaknya buah. Jadi sahabat tani bertopeng, kalau kita dapat informasi panen singkong yang bagus, kita harus lebih cerdas, lebih teliti. Yang kita cari itu bukan buahnya bagus, tapi yang kita cari itu bisa menghasilkan banyak ton dalam suatu areal
dan dikalkulasi dengan umur, misal 10 ton umur 7 bulan. Itu yang penting lur, jangan tergiur dengan banyaknya buah atau banyak buah perumpun ya lur ya. Kalau kita dapat informasi seperti itu, ya kita lihat, kita tonton videonya, jangan dihujat lur ya. Itu sistem dia nggak masalah sih, cuman kalau sampean mau mengikut-ikut dikalkulasi lebih dahulu masuk apa enggak. Nanti sampean ngikut-ngikut katanya tembus 100 ton, sampean coba tanam cuma tembus 40 ton. Itu ya lur ya. Oke lur, segitu aja, semoga bermanfaat. Silakan subscribe yang belum subscribe. Intinya berbagi ilmu dalam bertani, berbagi pengalaman, bukan maksud hati untuk menggurui atau mempinteri lur ya. Bagi para suhu-suhu yang mungkin mempunyai pendapat lain atau mungkin berseberangan dengan kita, ya silahkan para suhu untuk menulis pendapatnya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.